Sebelum saya dan generasi saya dipanggil Yang Maha Kuasa, kita buktikan kemiskinan hilang dari Indonesia. Kalau mau jadi pemimpin politik, jadi pemimpin politik yang benar-benar mengabdi kepada rakyat yang kita cintai. Kita harus bertekad menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Assalamualaikum. Dan memang masih pantas saya pakai kuning-kuning ini. Jadi memang bagaimanapun Partai Golkar sangat besar. Sampai sekarang ini terus, ilmu ini terus kita mau dikenakan kepada kita. Adu domba, nggak ada apa-apa dibikin apa namanya hoax, ya, berita ini berita itu, orang ini menjelekkan suku ini, orang ini menjelekkan ini, iya kan? Ada nggak ada apa-apa, ribut, ya. Jadi apa poin saya? Poin saya adalah kita sekarang setelah kita mengalami perpecahan, mengalami gontok-gontokan, jangan kita teruskan tradisi semacam ini, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, mari kita menemukan jati diri demokrasi kita, demokrasi Indonesia, demokrasi khas Indonesia, demokrasi penuh kekeluargaan, penuh persaudaraan, demokrasi bukan caci maki. Kalau kita caci maki, waduh, kalau kita ingat kesalahan-kesalahan dulu, dia pernah gituin aku, ya. Saudara-saudara harus menangkap bahwa pemimpin Indonesia benar-benar sekarang harus hatinya seikhlas-ikhlasnya mengabdi untuk rakyat Indonesia. Dan mari kita koreksi diri. Di semua partai saya lihat kadang-kadang maju tiap pemilu minta dukungan rakyat, begitu jadi ya begitu jadi aneh-aneh. Nah, oke, kita tutup yang pengalaman yang tidak bagus, kita ke depan kita harus cari hal-hal yang baik ke depan. Saudara-saudara sekalian, kita berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian, kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Jadi kita harus sepakat nanti dalam koalisi kita, ya, kita ke depan kita harus jaga benar-benar bahwa APBN, APBD, setiap uang rakyat tidak boleh dibiarkan tidak terkendali untuk kepentingan rakyat semuanya. Itu kita semakin kuat, masa depan saudara-saudara kalian gemilang, asal kalian nanti harus belajar, pinter dan mawas diri. Kalau mau jadi pemimpin politik, jadi pemimpin politik yang benar-benar mengabdi kepada rakyat yang kita cintai. Mau atau tidak, berani atau tidak, saudara-saudara, tidak boleh lagi kita membiarkan rakyat kita ada yang susah makan. Tidak boleh. Karena itu saya waktu bersama dengan tim dari Golkar, dari PAN dan koalisi dalam diskusi ekonomi kita tanggal 15 Agustus yang lalu, kita mencanangkan 10 fokus kebijakan yang manakala kita nanti dan bila mana kita menerima mandat dari rakyat, ini yang akan kita laksanakan. Karena itu Bismillahirrahmanirrahim. Itulah pidato dari Prabowo Subianto di acara Golkar Institute
di mana Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemimpin harus mengabdi untuk rakyat Indonesia dan berharap seluruh partai politik, seluruh koalisi yang bersama Bapak Prabowo ini harus mengabdi untuk masyarakat dan rakyat Indonesia. Nah, Prabowo Subianto tentunya terpilih menjadi presiden dan Mas Gibran Raka Buming Raka, dan beliau akan dilantik di bulan Oktober insya Allah, dan semoga dilancarkan ya. Di akhir periodenya kita kembali ke periodenya Pak Joko Widodo. Pak Jokowi, masa 1 bulan ini adalah masa yang sangat singkat sekali tersisa. Saya rasa dari kemarin kita sudah melihat bahwa terjadi demonstran di mana-mana, masa aksi dan unjuk rasa di mana-mana untuk menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Dan di sana juga yang disalahkan itu tentu Pak Jokowi lagi. Saya rasa ini juga tidak etis ya, ketika setiap persoalan, setiap masalah yang ada di negara ini disangkut pautkan dengan presiden. Padahal Presiden Joko Widodo belum tentu juga cawi-cawi dalam persoalan undang-undang pilkada. Bisa jadi Mas Kaisang ini untuk dipaksakan dicalonkan itu bukan atas kehendak Pak Jokowi, tapi akan tetapi atas kehendak partai politik. Bisa jadi begitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Pak Jokowi 100% begitu. Terus kemudian di DPR di Senayan itu yang menjadi ketua DPR kan Mbak Puan Maharani ya. Saya rasa kita juga harus mawas diri juga, dan kita harus melontarkan pertanyaan juga kepada DPR, kenapa harus dianulir putusan dari Mahkamah Konstitusi ini? Padahal DPR sejauh ini kan dipimpin ketua DPR-nya adalah Mbak Puan Maharani. Kenapa harus disangkut pautkan dengan Pak Jokowi? Kan begitu. Jadi dari awal PDIP dengan Mbak Jokowi kan sudah broken home. Sudah lama sekali kan, sudah beberapa bulan pasca Pilpres yang memang semakin memanas ya hubungan antara Pak Jokowi dengan PDIP. Seharusnya para demonstran, baik itu dari buruh, baik itu dari mahasiswa ataupun civil society, warga sipil ya, seharusnya menanyakan kepada DPR, kenapa ini harus dianulir kan begitu? Bukan dikit-dikit menyalahkan Pak Jokowi, dikit-dikit menyalahkan Pak Jokowi. Seolah-olah persoalan yang ada di Republik ini salahnya Pak Jokowi semua. Ini kan juga tidak etis bagi Pak Jokowi ya. Padahal Pak Jokowi sudah melakukan hal yang terbaik untuk negara dan bangsa ini. Akan tetapi tidak dianggap baik oleh masyarakatnya, oknum-oknum masyarakat lah yang mengatasnamakan masyarakat dan rakyat Indonesia gitu. Saya rasa itu, dan pidato Pak Prabowo ini sangat keras sekali, dan video tersebut kalau nggak salah di tahun yang lalu di acara Golkar Institute yang mengundang Bapak Prabowo waktu itu 2023 ya, bukan 2024. Itu adalah klarifikasi dari saya bahwa Pak Prabowo memang sangat sangat tegas sekali, dan semoga apa yang diucapkan Pak Prabowo ini benar sehingga bisa melanjutkan dengan baik program Pak Jokowi yang pro rakyat, sehingga tidak ada kemiskinan lagi di Republik ini. Ya, saya rasa begitu. Terima kasih. Salam NKRI.